Oh iya mau ke sini tapi rame terus jadi penuh terus ya cari yang apa longgar-longgar yang masih ada tempat Iya. duduk. Enggak, Mau kalau bertamu tapi penuh terus ya kalau kalau cari yang longgar. kalau Bang Feros mau, tapi susah juga Bang Feros karena tidurnya sudah jam 10. Kalau kuat begadang, Bang Feros kalau kuat begadang, main di sini jam-jam 12 ke atas. Oh, boleh aku menjawab yang di bawah ini? Abdul Masuk, Bang. Aziz Boleh. Nur Salim. Masuk Pak Denny, masuk. Abdul Aziz Nur Salim tanya, Denny, adakah dalil di Biblos menggosip berdosa? Aku barusan cek ada kira-kira 20 ayat. Ya, 20 ayat kalau kamu cari itu. Kalau kamu mau tahu ayat-ayatnya, cari aja di Google, tulis gosip KJV. Nanti kamu dapat 20 ayat. Bang, bayi aja udah dapat dosa waris, Bang, gimana? Di Kristen kalau kita percaya apa yang dituliskan Alkitab dan tidak percaya apa yang dituliskan oleh pemuka-pemuka agama Kristen, tetapi kamu hanya mempercayai Alkitab, maka bisa dikatakan bahwa dosa waris itu tidak ada di dalam kekristenan. Lah ngapain kita takut berbuat dosa, wong dosa kita sudah ditebus sama darah Kristus? Betul. Tetapi kamu harus ketahui dulu dosa apa yang ditebus ya Tuhan Yesus. Yang kamu harus belajar dan ketahui mulai sekarang, dosa yang ditebus Yesus itu dosa pada saat kamu bertobat menerima Yesus Tuhan dan juru selamatmu dan kamu dibaptis. Dosa itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan dosa-dosa selanjutnya. Kalau kamu setelah dibaptis yaitu disucikan oleh Tuhan, tetapi setelah itu kamu suka sekali berbuat dosa, masuk neraka kamu. Amin. Tuh, nanya lagi teman-teman di bawah sama Pak Denny. Mumpung Pak Denny ada di sini, jarang-jarang Pak Denny ada di sini nih. Itu coba. Oma, agak lain bah. Tapi kalau Kristen di Indonesia Pak Denny, dia bilang sejak lahir bayi dosa sejak lahir bayi itu sudah berdosa. Ya, ayatnya mana? Ya kalau mereka bisa bilang begitu, ayatnya tunjukkan kepadaku gitu. Kata siapa? Soalnya Nggak ada ayatnya itu. Soalnya kalau ayat itu memang benar-benar ada, maka pasti ada yang namanya sebuah pertentangan Alkitab ayat 1 dan ayat lainnya jadi pertentangan. Yang satu bilang bahwa dosa ayah tidak diturunkan kepada anak, dosa anak tidak diturunkan kepada ayah, itu ada ayatnya. Kalau ada ayat mengatakan dosa waris, berarti itu bertentangan antara ayat keduanya, itu tidak mungkin. Silakan dilanjut. Ada, itu di SK 1820 nih. Yes, aku udah kenal itu ayatnya. Itu ayatnya itu biar aku yang menjelaskan karena akulah orang Kristen itu ya. Tak jelaskan. Itu artinya kamu jangan menghukum
anak daripada bapak yang berhutang kepadamu. Seandainya bapak punya hutang kepadamu, jangan menghukum anaknya. Maka orang yang menghukum anak si penghutang itu akan dihukum Tuhan. Ayat itu berkata seperti itu. Betul. Nah, ini Biarkan saya aku yang Kristen menjelaskan. sepakat sih sama Pak Denny. Gitu. Makanya yang saya heran ini Pak Denny, kenapa teman-teman Kristen di Indonesia itu sangat kental percaya dengan dosa waris. Kalau begitu ya Tuhan tidak maha adil dong, masa dosa bayi yang baru lahir berdosa kan gitu Pak Denny. Ya sekarang gini aja, secara logika itu bukan keadilan dari Tuhan dong. Kamu dilahirkan untuk dimasukkan ke dalam neraka, nggak masuk akal. Itu bukan suatu keadilan yang datangnya dari Tuhan. Masa anak lahir 3 bulan kemudian mati masuk neraka? Bukan Tuhan, seperti itu, nggak adil. Ngerti? Kalau dosa waris ada, Tuhan nggak adil dong. Anak baru lahir hari ini 3 bulan kemudian mati karena dia memiliki dosa waris, maka bayi itu masuk ke neraka. Nggak adil Tuhan. Pikirkan dalam apa yang aku katakan. Nggak adil. Betul. Karena kita masuk ke dalam neraka itu dikarenakan dosa. Masa bayi yang 3 bulan langsung masuk neraka, nggak pernah mencuri, nggak pernah bermaksiat, nggak pernah berdusta, bayi 3 bulan masuk neraka? Nggak adil dong Tuhan. Nggak punya otak mereka itu. Itu dia. Makanya salah satu konsep di dalam kekristenan yang menurut pemahaman teman-teman Indonesia Pak Denny, itu yang saya tidak sepakat itu konsep dosa waris. Ya itu dikarenakan penyebabnya gampang kok. Karena mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan manusia atau pemuka-pemuka agama daripada mereka mempercayai apa yang tertulis di Alkitab. Itu. Sedangkan sedikit nimbrung Bang. Kalau dosa asal gimana kira-kira Pak Denny? Bukan dosa waris. Beneran. Kalau saya lihat. Bukan dosa asal. Sedangkan dosa yang dikatakan di Bible itu, dosa anak tidak ditanggung sama ayah. Iya, itu sebagai bukti bukan bahwa dosa waris tidak ada. Kalau dosa asal bagaimana katanya Bang? Ya kasih aja ayatnya kalau ngomong dosa asal. Soalnya kalau ngobrol sama aku, memang kasih ayatnya biar aku jelaskan. Iya, kalau saya sih melihat bukan dosa asal itu artinya bukan bayi itu sudah berdosa ya, tapi dosa asal disebutkan ketika Adam itu melakukan dosa, itu yang disebut dengan dosa asal. Bukan seperti pengertian teman-teman bahwa dosa itu diwariskan. Iya, saya bilang. Enggak, itu udah benar apa yang kamu ngomong. Aku nggak nyangkal. Itu menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya maut itu kita harus lebih dalam berpikir lagi bahwa maut yang dimaksud itu bukan cuma mati, tetapi mati untuk yang kedua kalinya, yaitu masuk ke dalam neraka. Itu upah dosa. Kita harus lebih dalam berpikir. Jangan gitu aja. Karena ada ayat yang berkata upah dosa adalah maut. Yang dimasukkan maut itu bukan kita mati hari ini, tetapi yang paling parah itu oleh karena dosamu, maka kamu masuk ke dalam neraka yang disebut sebagai kematian yang kedua kalinya. Gitu. Itu yang parah. Gitu loh.
Berarti pemahaman dosa asal dengan dosa waris itu beda Pak Denny ya. Ya, aku dua-duanya nggak percaya. Jadi nggak ada Alkitab mencatat dosa asal, nggak ada. Atau mungkin itu hanya berdasarkan dogma mungkin Pak Denny ya. Berdasarkan pengajaran. Iya, pengajaran bapak-bapak gereja, pengajaran manusia, tapi bukan pengajaran Alkitab. Kalau pengajaran manusia itu datangnya dari manusia yang sok tahu, dan pengajaran dari Alkitab itu pengajaran langsung dari Tuhan. Bedakan. Betul. Sesuai yang ada tertulis di Alkitab saja. Iya, karena kita harus tahu bahwa semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu datangnya dari Tuhan atau bisa disebut diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Gitu. Aku nggak peduli apa kata paus, aku nggak peduli apa kata pemuka gereja, aku nggak peduli apa kata pastor. Aku cuma peduli apa yang Alkitab katakan. Kalau pastor atau paus berkata sesuatu, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, saya kecam. Saya tolak mentah-mentah. Setuju. Mas, isi mau ngomong gimana kan kamu gak teriak? Tapi gini ya Bang, inspirasinya memang ada beberapa ya Pak Denny ya, seperti di Roma 5 ayat 12 bunyinya kan seperti ini. Sebab itu sama seperti satu orang dosa masuk ke dalam dunia, maka dan oleh itu dosa maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang yang telah berbuat dosa. Maksudnya kalau di sini mungkin dari sinilah ada beberapa dari pemuka bapak-bapak gereja ataupun pemuka-pemuka agama Kristen yang menyatakan dosa asal. Maksudnya di mana pertama kali manusia itu jatuh ke dalam dosa, mungkin begitu. Memang betul dosa asal dan dosa waris itu dosa asal dan dosa waris itu enggak secara eksplisit disebutkan di dalam Alkitab. Itu pemikiran atau sebuah doktrin mungkin ya gitu. Iya betul. Jadi Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Setuju Bang Perhos, setuju. Jadi bukan dosanya, tapi manusianya yang diselamatkan dari dosa. Yang aku paling suka itu ayat yang ada di Kristen itu, kalau kamu betul-betul orang Kristen yang beriman betul. Jadi beriman itu dalam arti melakukan sebuah perintah Tuhan dan tidak melakukan sebuah larangan Tuhan. Kalau kamu sebagai laki-laki atau perempuan nggak jadi masalah. Bila mana kamu memiliki seorang istri atau suami yang tidak beriman, kamu yang beriman itu akan mensucikan istrimu yang tidak beriman, termasuk anak-anakmu. Itu kehebatan salah satu kehebatan Kristen itu di situ. Jadi kamu nanti masuk surga kalau kamu sebagai orang Kristen yang taat, yang betul-betul beriman yang benar, jadi melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kamu akan masuk surga nggak sendirian. Kamu udah otomatis akan membawa istri dan anak-anakmu ke surga juga. Karena ada tertulis kamu akan mensucikan istri dan anak-anakmu yang tidak beriman itu. Itu kehebatannya di situ. Yang aku suka sekali itu keistimewaan yang kita miliki. Jadi satu keluarga masuk surga semua artinya itu. Walaupun istrinya tidak beriman ya. Karena memang ayatnya berkata begitu. Suami yang beriman akan mensucikan istri yang tidak beriman. Demikian pula istri yang beriman akan mensucikan suami yang tidak beriman,
termasuk mensucikan anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau kamu sayang istri dan anak-anakmu, hiduplah kudus. Hiduplah sesuci mungkin. Karena imanmu, oleh karena kesucianmu, maka kamu bisa mensucikan istrimu yang tidak beriman, juga mensucikan anak-anakmu yang tidak beriman itu. Itu janji Tuhan. Gitu. Betul, betul. Ya kalau kurang kita nggak enak tetap. Iya, iya, iya. Ya udah, aku mau pamit dulu. Ini istri udah kasih peringatan jangan keras-keras, gak enak sama tetangga, jadi aku harus turun. Ya, sampai ketemu lagi. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. I love you semuanya. I love you too. Bye-bye. Bye-bye.
Selamat pagi, nih kok pada diam sih? Bang Perhos, ngapain Bang Perhos? Nggak ngopi? Selamat pagi, selamat pagi. Aduh, aku hampir ketiduran ini. Ah, iya, pada diam semua saya lihat nih Bang Perhos. Pak Denny barusan turun. Iya. Pak Denny kan lagi apa tuh? Dia kan punya keluarga cukup besar ya, makanya dia cepat turun itu. Iya, tapi apa yang dikatakan Pak Denny betul lah, itu semua kita betul. Kalau nggak betul aku pasti sanggah, karena ya nggak ada yang salah menurut saya, ya nggak saya sanggah lah. Betul itu. Kalau Pak Denny kan maunya sesuai dengan yang ada di Alkitab itu. Iya, sesuai yang tertulis ya. Yang Ada tertulis Bang Perhos saja. ya. Kalau yang nggak tertulis, yang nggak ada, dia nggak percaya orangnya. Iya, wajar juga sih. Kalau yang nggak tertulis kan udah masuk asumsi ya. Udah masuk. Ya, termasuk Apa asumsi, namanya? termasuk narasi tanpa dasarnya. Ada dasar. Kalau Pak Denny itu semua ada juga di Alkitab ada. Iya, iya. Makanya kalau yang sesuai di Alkitab berarti sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau saya juga harus sesuai di Alkitab. Jadi kalau narasinya tidak sesuai ya susah ya Bang Perhos ya. Terlalu Iya. terlalu banyak apa nanti jadinya. Terlalu banyak interpretasi Memahami karena satu ayat. Iya, betul. Tapi kadang kan pemikirannya gimana ya Bang Perhos ya. Misalnya ini dosa asal, pengertiannya kan kadang nggak jelas gitu apa yang disebut orang dengan dosa asal, dosa waris. Ada yang berpikir dosa asal itu melihat ayat Alkitab di mana pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Ada juga yang mengatakan dosa asal itu, dosa pertama itu dan ditularkan kepada orang lain. Artinya gara-gara satu orang berdosa semuanya sudah menjadi apa gitu kan. Pengertiannya kan macam-macam tuh. Iya, itu pengertiannya. Jadi ya termasuk memang ya akibat dosa itu ya maut itu, kematian kekal. Iya. Nah, inilah Tapi yang harus jelas diselamatkan. gara-gara yang jelas gara-gara Adam dulu berdosa, kita sekarang pun mati juga kan gitu Bang Perhos. Iya, mati juga, susah payah juga dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus kerja keras, harus ini, ya kan, itulah. Maksudnya kita juga, nah ada inilah. Ya, ada kutukan-kutukan juga. Kalau enggak kan kita hidup enak, nggak usah kerja, langsung ada nasi, ya kan. Kan itu kan Tinggal makan merupakan buah-buahan lah. kutukan lah, artinya hukuman itu akibat dosa kan. Bekerja, kalau laki-laki bekerja bekerja keras untuk mengolah ini, mencari makan kan gitu. Itulah istilahnya. Kalau perempuan dilahirkan dengan susah payah kan gitu. Ya itulah merupakan akibat dosa-dosa sehingga kita ditimpakan kesusahan kan gitu. Ini kayaknya teman-teman kita ini tidur semua ya Bang Perhos ya. Kayak inspirasi. Ya kayaknya tidur. Siapa nih? Kita juga kalau di komal teman muslim kita bernarasi ini nggak enak juga. Aku nggak bisa gitu itu. Kecuali kalau ada diskusi itu baru enak. Ada tanya jawab ini ya. tidur semua. Tapi kalau di room muslim baru kita ngomong masalah keimanan kita sendiri tanpa ada tanya jawab. Aku kurang nyaman gitu tuh. Mending aku ditanya aku jawab.
Bang Perhaus, kegiatan sehari-hari apa nih? Bekerja atau usaha? Aku pengacara bang aku. Pengacara? Mantap Iya dong. betul. Pengangguran banyak acara. Bang Perhaus suka bercanda. Ya sukses lah namanya pengacara pikir itu nggak ada seriusan. yang nggak sukses. Pengangguran banyak acara gitu ya. Pokoknya sok sibuk gitu aja lah. Tapi kayaknya Bang Perhaus ini memang enak nih hidupnya. Santai kali ku tengok. Ku tengok setiap masuk Komal sering-sering kelihat gitu loh. Ya aku ini kan Tapi ya kan, mensyukuri waktunya. itu aja. Ya, muluk-muluk yang penting aku bisa ngopi, makan, merokok. Udah seneng aku. Terus Bang Perhaus merokok juga. iyalah bang, kalau nggak merokok kan kasihan nanti siapa yang beli rokok kan gitu. Aku ini merokok karena kasihan aja, kasihan. Iya. Kalau nggak Bukan karena candu, bukan karena candu, apa-apa ya enggak. Bang Perhaus ya. Bukan. Mm-mm. Kasihan aku melihat. Karena ya, kasihan. Siapa yang beli nanti kan gitu. Kalau semuanya nggak merokok, Iya. pengangguran banyak Iya. nanti. Lagipun petani-petani apa itu tembakau kasihan juga Bang Perhaus. Nanti itu tembakau siapa mereka. yang beli ya kan? Heeh. Itu aku Iya, ya cuma nanti nggak itu kepake aja. lagi dong. Tujuan kalau saya nggak ada yang merokok rokok. itu ya cuma ingin membantu. Iya, setuju. Saya dulu juga seperti itu Bang Perhaus, kasihan sama orang-orang yang jual rokok, yang nanam tembakau. Tapi ya karena keuangan saya pun lagi seret, makanya saya berhenti gitu. Kalau nggak kemarin saya terus merokok nih. Tapi karena keuangan saya seret ya saya terpaksa berhenti. Iya betul juga. Kalau saya membantu mereka, saya yang mati gitu kan, logikanya kan nggak mungkin saya bantu orang lain, saya yang tercekek kan gitu. Nah makanya itu aku yang membantu, aku yang mewakili kan. Abang kebenaran Iya, kan iya, nggak setuju. membantu. Aku biar aku lah yang membantu. Iya, aku nggak sanggup lagi bantu mereka. Udah lama aku bantu mereka, udah tahunan juga aku bantu mereka kan. Udah saatnya berhenti gitu. Iya betul. Daerah mana Bang Perhaus? Jawa, Iya di Surabaya. Surabaya ya. Iya. Kalau boleh nanya nih Bang Perhaus, Ya, harga silakan, kopi Surabaya berapaan sih? Bang Perhaus tahu nggak harga kopi di Surabaya? Kopi per kilo. Mm-mm. Kopi masih apa? Mentah kah atau gimana mas? Biji, mentah. Waduh, aku kurang tahu ya. Aku belinya itu Kurang tahu ya. Sudah bentuk bubuk itu. Mana penggunaan kata Allah di Arab oleh orang-orang Kristen, itu kan harus dipikirkan semua lah itu. Saya juga nggak mengerti masalah hal-hal ini Bang ya, tapi kalau memang LAI mengubahnya, bagi kami orang Kristen merasa ya baik-baik aja, nggak mungkin mau ngamuk, demo atau berperang, nggak lah Bang, santai aja kami, biasalah. Tergantung LAI aja Bang sebenarnya. Tapi Bang, di luar sepengetahuan Bapak, maaf kami sedikit lagi, saya mau turun. Ini anak manggil saya. Jadi gini Pak Pinses, di luar pemahaman kesadaran Pak Pinses sekarang, ada para pendeta lah ya, para tokoh dari Kristen yang justru sudah menyadari hal ini. Dan mereka otomatis memberikan penjelasan kepada murid-muridnya atau kepada bawahannya ya, kepada domba-dombanya lah, atau apa, saya nggak tahu ya. Silakan ada ini sendiri, interpretasi sendiri. Cuman yang saya lihat begitu, udah mulai penyadaran itu ada terjadi, dan mereka pada akhirnya malu, gitu kan. Setelah mereka sadar, dan mereka biasanya malu itu karena udah benar-benar pelajari Pak. Harapan Bapak juga bukan cuma hanya sekedar begini aja Pak, merasakan kami hanya tuduhan kosong, tidak. Pelajari, Bapak datang kepada mungkin mereka yang mempelajari kitab Bapak dengan benar, bahasa asing seperti apa. Itu jelas ada penjelasan di sana. Adakah kata Allah di kitab Anda seperti Kang Benar bilang? Nggak ada. Nggak ada. Kami termasuk orang yang hari takut hati-hati loh. Bahkan tadi kalau 1 miliar lumayan lah uang kan gitu. Kalau ternyata ditemukan. Tapi sampai sekarang kan belum ada.
Gitu loh. Sementara di Quran kami kata Allah ada 3.800 kata dalam Al-Quran. Berarti hampir separohnya dong. Di Al-Quran itu ada, bukan 2.800 kata Allah. Kan gitu. Jadi bagaimana bisa kemudian sesuatu yang tidak Anda miliki tapi Anda mengklaim, ini motor saya Pak Angon, STNK-nya nama Pak Angon. KTP-nya Mas Pak Angon gitu. Karena STNK atau mungkin surat kendaraan segala macam, itu nama Pak Angon. BPKB-nya nomor Pak Angon, atau mungkin kalau rumah, ini rumah, aktenya akte nama Pak Angon, tapi Anda mengklaim. Dan banyak hal ini orang-orang yang udah menyadari itu. Dan gitu. Anak-anak Anda nih, iya dah Pak, ngapain sih Pak ngerebutin, udah itu tanah mereka, balikin aja Pak tanah itu. Pak, itu motor mereka, udah balikin aja motor itu. Emang betul setelah mereka melihat tadi, bukti-bukti otentik kepemilikan tidak ada di kalian. Nah, saya pun mengingatkan kepada Pak Vincent, untuk kemudian apa? Untuk menyadari betapa kita ini lemah di sini dalam hukum. Tetapi kalau Anda mau bermain dengan hukum, ya kami lebih seru lagi. Umat akan kami terus ajak untuk kemudian tersadarkan dengan kekeliruan-kekeliruan ada dan bikin mereka emosi. Kenapa emosi gini loh Pak? Allah di Islam itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Artinya dia terjaga dan memelihara alam ini, tidak pernah tidur semenjak dia membuat alam semesta ini, membuat kami ini. Di kitab Anda Allah itu tidur, ketiduran, mati, lapar. Karena menggunakan kata Allah. Kamu ngamuk termasuk Kang Blender hari ini. Maka saya tidak pernah menyalahkan Blender ketika marah. Itu harus marah kita. Kalau nggak marah ya ganti pakaianmu dengan kain kafanmu. Itu Pak Vincent. Silakan Kang Blender. Ya sedikit Bang Fidelis ya. Ini salah satu contoh ya. Ketika saya masih SD dulu, masih ingat dulu ya, SD tahun 80-an lah. Libur ini di bulan 5. Anak-anak besok libur sekolah ya. Libur apa Pak, Bu, Pak? Besok kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saya berpikir Isa Al-Masih itu Tuhannya umat Kristen. Ya itu masih kecil nih, belum tahu. Isa Al-Masih Tuhannya umat Kristen. Oh ya, libur. Udah di kalender. Besok libur ya, wafat Isa Al-Masih. Nah, sampai 2002 masih tertulis Isa Al-Masih. Ketika ditanya sama umat Kristen, apakah Isa Al-Masih dan Yesus sama? Oh tidak, katanya. Wah, jangan kau sama-samakan. Ngamuk dia. Ngamuk, lebih ngamuk lagi. Jangan kau sama-samakan. Beda, Isa dan itu beda, katanya. Tetapi kenapa tertulis di kalender Isa Al-Masih dirayakan gitu loh. Nah, jadi menganggap begini loh. Salah satu ya, ketika ada nama Allah di Kristen, ada Isa Al-Masih, orang yang awam menganggap oh berarti Kristen sama Islam sama agamanya. Kalaupun dia mau ke Kristen bisa saja. Apakah ini cara-cara misionaris? Nah, apakah ini cara-cara seperti itu loh? Kalau orang awam, sama kok. Samanya nama Tuhannya Allah juga, Islam juga Allah kan, sama. Kalau bagi yang awam ya. Nah, ini apakah itu dipertahankan demi untuk itu? Isa Al-Masih itu coba bayangkan, baru 2023 kemarin diajukan. Itu pun karena sering terjadinya perdebatan di sini, di medsos. Makanya pihak Kristen mengajukan ke Menteri Agama. Udah berubah sekarang. Tetapi sebelumnya kemana aja gitu loh. Pihak Kristen kemana aja? Dari manakah datanya? Kalau kita minta dari pihak Kristen, bisakah kalian tunjukkan di bulan 5 itu wafat Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus? Ada nggak datanya? Nggak ada. Seandainya kalender tidak ada, maka mereka tidak akan tahu kapan hari hanya pelaksanaan wafat Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus. Nah ini kan aneh kan? Isa Al-Masih tidak mau disamakan, tetapi dirayakan. Masa anak-anak di kalian, misalkan anak-anak sekolah dulu SD di kalian, Pak, Ma, besok kami libur loh Ma. Oh libur apa nak? Libur merah. Mama tengoklah di kalender. Apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya, wafat Yesus Kristus, wafat Tuhan. Nah, tapi yang dibaca kenaikan Isa Al-Masih. Kan begitu kan? Tapi dirayakan gitu loh. Dan selama ini diam aja puluhan tahun itu. Mungkin Pak Angon masih ada nggak Pak Angon waktu masih SD Pak Angon? Masih itu nggak tertulis? Mungkin Pak Angon lebih tua kan?
Ya kan? Betul. Saya nggak tua, tapi saya Oh, enggak. lebih lama. Maksudnya lebih lama ya, benar, lebih lama. Iya, nah lebih lama. Nah itu Lebih Isa lama hidup Al-Masih. saya di dunia ini. 2023 kemarin baru dirubah, kenaikan Yesus Kristus. Kemana aja gitu loh pihak Kristen. Gereja Isa Al-Masih. Itu kan Isa Al-Masih nama nabi kami. Nabi kami ke-24 itu Isa Al-Masih. Inilah salah satu sepele gitu loh dari pihak Kristen, sepele dalam hal-hal ini, sepele gitu loh. Nggak pede dengan kekristenannya. Makanya terjadi keributan. Nah, artinya biang toleransi itu dari siapa? Dari Kristen apa dari Islam? Kalau kami tetap yang benar-benar kami perjuangkan. Ini salah satunya. Kalau nggak kami ribut, diam. Ini juga seperti ini. Dibawa sepele. Kenapa nggak dari pihak Kristen nggak mau mengajukan ke LAI? Dibawa sepele, merasa dirinya lebih benar, nggak peduli. Tapi kalau sudah terpojok, baru menjerit. Wah, baru sibuk. Gitu loh. Nah, karena apa ya? Karena saya lihat di pihak Kristen tuh hanya doktrin yang dibawa. Doktrin yang dibawa, bukan keilmuan. Makanya ini yang terjadi. Coba, Pak Pedelus sekarang, apakah Anda sama nggak Isa Al-Masih dan Yesus menurut Anda? Sama nggak Pak Pedelis? Isa Al-Masih dengan Yesus? Ya, mungkin berbeda Bang ya. Nah, kalau beda kan? pikiran saya ya. Beda kan? Tetapi kalian kenal nggak Isa Al-Masih? Enggak Bang. Nggak kenal, tetapi di kalender benar kan? Kenaikan Isa Al-Masih. Kalian rayakan kan? Ke gereja. Ya kalau gitu gini Bang, penjelasannya itu kan begini. Kenaikan Yesus Kristus itu sebenarnya sudah dirayakan berabad-abad. Ya, sudah dirayakan berabad-abad sebelum Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia ini terbentuk, maka pemerintah membuat kalender nasional, termasuk hari-hari raya agama seperti agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Salah satunya perayaan agama Kristen adalah memperingati hari raya kenaikan Yesus Kristus. Pemerintah secara sepihak memberi nama hari raya Kristen itu dengan hari raya kenaikan Isa Al-Masih tanpa minta persetujuan nama itu dari gereja, ya, sehingga gereja-gereja mungkin seperti Bang Blender katakan itu 2023 memprotes itu Bang kepada pemerintah karena itu kan hari rayanya Kristen. Di dalam kalender nasional memberi nama hari raya itu harus minta persetujuan dari gereja atau dari teman-teman Islam lah ya, seperti merayakan Idul Fitri. Nah, itu kan perayaan yang sudah dilakukan berabad-abad oleh teman-teman Islam. Nah, kalender nasional memberi nama lain, bukan nama Idul Fitri, tapi nama lain. Ini hanya contoh. Pasti teman-teman memprotes kan, gitu. Karena hari raya itu bukan diciptakan oleh negara. Itu hari raya keagamaan. Negara hanya memberikan kalender nasional berdasarkan hari raya itu. Maka pemberian nama hari libur itu harus ditanyakan ke gereja atau agama yang merayakan itu. Sebenarnya memberi hari libur namanya apa gitu yang cocoknya. Tanpa minta persetujuan, sepihak memberi nama hari libur itu. Maka itulah gereja-gereja memprotes itu Bang. Ceritanya seperti itu. Tapi itu kan sudah berlangsung lama itu. Bisa lanjut Pak Wangun. Ya, jadi gini Pak Vincent, ya sekali lagi saya sih berharap untuk apa bertahan di sesuatu yang justru kita lemah, ya rapuh lah ya Pak, itu nggak bagus. Tapi sekali lagi ini kan kembali kepada Bapak. Tetapi ini pun akan mencerdaskan loh Pak. Efek dari semua itu tidak bisa kita kemudian so abai gitu, masa bodoh tetap. Ya, bagi orang yang punya strategi tentang dagang, tentang peluang, itu mereka akan harus dilihat loh. Tetapi saya katakan ya udah lanjutkan gitu kan, lanjutkan. Ya, tapi ini ada akibat akan ada. Semoga sih bukan clash di daratan ya, di dunia nyata, semoga tidak. Tetapi kan semua itu bisa terjadi loh. Bukankah yang kami tahu itu nanti kita akan ada perang? Banyak analisa di luar negeri juga mengatakan demikian.
Kan gitu, akan bangkit kelompok ini, akan bangkit kelompok ini, akan semua akan mengklaim kita akan bangkit tahun sekian, yuk kita persiapan dari sini. Ada yang menyiapkan senjata mungkin di bawah tanah, ada loh Pak. Dan triggeran-triggeran ini pun suatu yang bagi kami suatu yang membanggakan. Oke, suatu yang besar lah Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Tadi bicara Isa Al-Masih. Menurut keyakinan kami, Isa Al-Masih ini sosok manusia yang dilahirkan konon 2024 tahun yang lalu, hari ini masih hidup. Coba perhatikan kalimat kami Pak. Kami umat muslim, kalau mungkin sebagian orang bilang bodoh ya, goblok, kenapa sih kok mengakui gitu kan. Tapi ini udah mainstream kami, keyakinan kami secara menyeluruh. Orang Islam lah secara umum, dan saya berani menanyakan 400 di sini, coba tulis kalian. Kalian percaya nggak kalau kalau Isa Al-Masih masih hidup? Tuliskan, masih hidup gitu di bawah tulisan. Yang nonton ini, kita lihat. Dan tuh yang di sini yang 9 orang, tanyakan kepada mereka yang muslim ini, apakah anda percaya bahwa Isa Al-Masih masih hidup? Kang John, Uhti Umi, Kang Lontar, Kang Hasan, percayakah anda kalau Isa Al-Masih masih hidup? Tuh lihatin, hidup, masih hidup gitu kan? Bapak lihat Pak, ini orang Islam lah, keimanannya seperti itu. Nah, saya katakan tadi, besok lusa beliau akan turun kedua kalinya. Justru diceritakan di sana ada peperangan, Pak. Yesus turun itu, atau Isa turun dalam konsep Islam, dia turun dari langit diapit oleh 2 malaikat, rambutnya keluar seakan habis mandi ya, keluar ini, begitu gantengnya dia turun diapit 2 malaikat, menemui orang-orang yang sedang mau sholat subuh di dalamnya. Ini cerita Muslim nih Pak. Kalau Bapak bilang mungkin ini nubuatan ya, yang telah dinubuatkan oleh Rasul kami kepada kami. Ini posisi sedang perang. Imam Mahdi bersama bala pertentaranya diturunkan Yesus alaihissalam atau Isa Al-Masih. Dalam apa-apa coba? Kita nggak tahu, ini mungkin sehari, 2 hari lagi, 3 hari lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita nggak tahu. Tapi itu memang akan terjadi. Kalau ternyata triggeran ini di sini sebab awalnya Bapak sedang menyadari triggerannya sekarang loh, kita sedang men-trigger ini, memicu ini. Sumbu ini sedang disulut oleh kita dan semua kita sedang saling menyulut. Yang sumbu sedang berjalan, sumbu tadi. Kita nggak tahu, saya bilang tadi, akan 10, 20 atau 100 tahun. Kita nggak tahu yang dia akan turun. Memenuhi apa yang dijanjikan. Pertanyaannya, kenapa kok Islam percaya? Karena banyak ayat-ayat yang di Al-Quran atau pernyataan Rasulullah yang sekarang mendekati terjadi. Bahkan sudah terjadi. Berarti kalau demikian pernyataan beliau yang lain terjadi, ya bisa besar kemungkinan terjadi. Ini yang kami banggakan Pak Vincent. Ya, jadi Bapak sedang menyulut ketidaktahuan Bapak, tapi Bapak bagian dari sejarah. Bapak secara masa bodoh itu bagi kami nggak salah, dan banyak di Muslim juga begitu. Kalau kamu tidak berangkat untuk ikut berperang, kamu akan ganti kata Allah dan kaum yang lain. Kalau Kang Blender diam, di Blender akan diganti oleh orang yang lain. Blender menjadi hilang di peredaran, akan ada Blender yang lain. Pak Angon diam, akan ada Pak Angon yang lain. Mungkin Pak Hasan nanti menggantikan. Baconya Pak Angon lah udah diam lah, saya nggak mau. Andai kan ya ditakdirkan untuk demikian, akan ada pengganti. Dan yang rugi adalah saya, yang rugi Blender ketika diam. Itu Islam Pak. Saya mendasarkan demikian biar kita sadar bahwa kita bagian daripada peradaban ini, menjadi memperbaiki, termasuk orang yang kemudian menyadari kekeliruan, ada bersama orang-orang yang baik, atau kita termasuk orang yang tergilas dengan zaman ini. Demikian Pak Blender. Lanjut. Tuh di bawah ada banyak ya, hidup masih hidup katanya. Lanjut. Ya, kalau Islam itu defensif lah istilahnya, tidak menyerang ya. Kita pun cukup toleransi, Islam di Indonesia nih sangat toleransi. Kalau Pak Francis mengatakan itu abad-abad pemerintah. Saya rasa itu sebuah alasan yang apa ya? Kenapa sih nggak dari dulu? Kan tadi sudah kita katakan, setelah adanya kami di sini perdebatan kericuhan, makanya pihak Kristen sudah mengajukan ke Menteri Agama. Sebelumnya kemana saja gitu loh, kemana saja sebelumnya. Nah inilah permasalahannya pertama. Sejarah di Indonesia, Kristen tidak diterima di Indonesia, itu pertama. Kristen tidak diterima di Indonesia. Kemudian melalui penjajah dibuatlah di isi kitabnya itu tulisan-tulisan tentang Islam atau bersambungan dengan Islam. Contoh Allah,
Nah, Isa Al-Masih. Agar apa? Agar bisa diterima di Indonesia. Dibuat seperti itu. Kamuflase ya Kang ya. Kamuflase. Kamuflase ya. Betul. Melalui penjajah Belanda. Karena apa? Ketika dilihat Bibelnya ini, hei, ini bukan ajaran Yesus. Ini bukan ajaran Yesus kalian datang ini. Dan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Wajar dong. Pejuang-pejuang Indonesia wajar dong melihat, ini bukan ajaran dari Yesus, tapi ajaran dari luar. Makanya ditolak. Akhirnya apa? Bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk masuk dengan cara apa? Menggunakan istilah-istilah Islam agar bisa diterima di Indonesia. Dan ini keterusan. Isa Al-Masih, Injil, Roh Kudus, surga, neraka. Tetapi dari pihak Kristen mengklaim seolah-olah Kristen duluan ada dibanding Islam. Inilah keegoan yang dipertahankan dari pihak Kristen sampai sekarang ini. Keegoan. Seolah-olah Kristen duluan ada daripada Islam. Padahal kalau memang Kristen duluan ada, kami sebagai umat Islam yang meniru-niru Kristen. Yang meniru-niru duluan ada. Ini justru terbalik. Malah Kristen yang meniru-niru kami yang terakhir datang. Kan lucu. Contohnya itulah. Kulun nafsi jaikatul maut. Maut itu mati. Berasal dari bahasa Arab. Tetapi Kristen menggunakannya. Bukan mati digunakan. Maut terjemahannya. Kenapa nggak pakai mati aja? Maut dan mati itu sama. Nah, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa tidak hanya mati yang bisa memisahkan? Kenapa nggak gunakan mati? Kenapa gunakan maut? Nah, ini salah satu itu maut itu dari bahasa Al-Qur'an diambil oleh LAI. Neraka, surga, nabi, rasul. Itu dari Al-Qur'an, Injil. Kalau dari Kristen bukan Injil, Evangelion. Tetapi dipakai gitu loh. Nah, istilah-istilah Al-Qur'an itu dipakai. Seharusnya kami yang meniru-niru dari pihak Kristen. Contoh, misalkan Kristen itu teks original Evangelion. Kami pun juga pakai Evangelion, bukan Injil. Kabar baik. Kami gunakan istilah-istilah daripada Bible kalian. Originalnya. Theos, Kurios, Logos, Os-os. Semua ada os-osnya. Kalau teks originalnya os-os semua. Kami pakai kan. Di Al-Quran kami ada menggunakan os, es, os, theos. Tapi kan silahkan cari. Nggak ada. Gos ya bang. Iya, kuros, theos, fios, pelos, terios. Tapi tidak ada. Justru kalian yang meniru-niru kami. Kan apakah bisa dikatakan kalian duluan ada dibanding kami? Seperti contoh, ketika orang yang meniru-niru, misalkan KFC. KFC duluan ada. Karena adanya KFC, maka akan ditiru-tiru dengan yang lain. Contoh, ayam-ayam yang sekarang 10 ribuan. Kan itu hasil tiruan dari yang sudah ada gitu loh. Nah ini kan nggak mungkin terbalik gitu loh. Kayak misalnya ke depan, meniru yang di depan. Misalkan kalian duluan ada. Ini kalian yang meniru kami. Bukan kami yang meniru kalian. Ini kalau merujuk kepada sejarah. Jadi ya benarlah Kristen itu berdasarkan doktrin tanpa membuka sejarah. Tanpa membuka. Doktrin aja dibawanya. Nggak bisa dibuktikan. Kristen duluan ada. Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kenapa sih? Rasul itu dari bahasa Arab. Allah itu berasal dari bahasa KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diakui. Lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang di dalamnya adalah ahli-ahli bahasa. Ya, di dalamnya ada ahli-ahli bahasa. Sudah pasti mereka itu, ya itu jelas Allah itu berasal dari bahasa Arab. Nama berasal dari bahasa Arab di KBBI. Tetapi kalian menentang KBBI. Padahal itu lembaga yang sudah diakui pemerintah Indonesia. Tapi kalian tentang. Justru kalian mengatakan Allah itu adalah gelar, bukan nama. Ketika kita minta datanya, di mana tertulis kalau Allah itu adalah gelar? Nggak bisa ditunjukkan. Justru kalau di terjemahan, Allah itu di Amos 4 ayat 13 menurut Bible kalian, terjemahan bahasa Indonesia di Amos 4:13, Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Jelas nama. Menurut Bible kalian. Tetapi ketika kita minta gelar, nggak bisa menyebutkan.
Makanya kan gimana ya? Udah jelas nama, entah dari mana datangnya gelar ini kan parah. Di Amos pasal berapa, Bang? 4 Amos ayat pasal 13. berapa Amos itu? 4 ayat 13. Silakan. 4:13. Oh iya, enggak apa-apa, saya catat aja nanti Catat. sebentar saya Itu lihat. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Jelas nama, tetapi ketika kita minta di mana menyatakan Allah itu adalah gelar, nggak bisa menunjukkan buktinya, datanya. Satu pun nggak ada yang bisa. Jadi kan berbenturan kan semuanya. Nah itu udah jelas loh nama. Artinya kalau merujuk kepada nama, Allah itu nama, Yesus juga nama. Dua nama. Sedangkan Kristen itu harus mengikuti Yesus. Hukum yang terutama, apa kata Yesus, tidak ada hukum yang lain. Ya, ini hukum yang terutama. Tidak ada hukum yang lain. Dengarlah hai orang Israel, Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, tunggal. Nah ketika kita tanya, Yesus nama, Allah nama. Sekarang tanya, siapakah Tuhanmu? Allah atau Yesus? Bingung. Bingung kan sebenarnya kalau dipakai nama Allah ini. Sebenarnya membingungkan kalian. Karena dipaksa itu menggunakan nama Tuhan orang lain, masalah jadinya. Sebenarnya Tuhan kalian ini Allah apa Yesus sih? Nanti ketika ditanya, Allah dan Yesus itu sama, di mana datanya? Oh, ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus, ya, firman itulah telah menjadi manusia. Itu dalilnya. Mengatakan Yesus dan Allah sama. Oh, salah. Kecuali di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, Allah bersama-sama dengan Yesus. Clear. Allah itu adalah Yesus. Atau, merujuk kepada Yohanes 1:14. Firman telah menjadi Yesus. Clear. Benar. Berdasarkan dari Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Oke. Yohanes 1:14. Firman termasuk ataupun Allah telah menjadi manusia. Manusia, bukan Yesus. Kalau manusia, kita kan semua manusia, memiliki nama. Di situ kan tidak disebutkan namanya. Firman telah menjadi manusia. Kalau firman telah menjadi Yesus, oke, sepakat. Allah itu adalah Yesus, selesai. Nggak ada perdebatan. Kami pun nggak akan menuntut lagi. Benar, Allah itu adalah Yesus. Tetapi kan tidak ada. Menyatakan Allah itu adalah Yesus, nggak ada datanya. Jadi mau kemana lagi coba? Mau kemana lagi? Teks original tidak ada. Dari original diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada. Contoh, Eli lama sabatani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah Allah? Tidak. Tuhan. Nah, dari mana lagi coba Allah? Theos. Nggak Allah. Elohim Yahweh. Elohim. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Allah. Tidak. Jadi dari mana datangnya Allah ini? Dari mana? Mau dari segi apapun nggak bisa didapatkan Allah ini. Cobalah. Kan menyusahkan pihak Kristen. Artinya apa? Kalau kalian tidak bisa menunjukkan data, berarti kalian menuhankan Tuhannya umat Islam. Udah selesai. Kalian berdoa kepada Tuhannya umat Islam, berdoa kepada Tuhan yang salah. Ya kalian sendiri yang merasakan kan? Kan kalian sendiri yang merasakan itu, bukan kami. Kalau ketika kalian berdoa kepada Tuhan yang salah, gimana? Mau dari mana datanya? Nggak bisa didapatkan. Mau kemana yuk? Silahkan cari. Allah itu dari mana? Kalau kami jelas di Al-Quran kami, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alif lam lam ha, Allah. Kalau di Arab dulu ilah, bukan Allah. Mau kemana? Gua banyak kali nama Allah di original Al-Quran kami. Banyak. Makanya kita di sini membeli pencerahan. Lepaskan. Jadi gini loh. Harapan kami kepada pihak Kristen, tolong dibedakan. Ya. Menyikapi suatu masalah dengan diskusi agak dibedakan. Jangan ketika kita menyikapi suatu masalah, kebencian itu ditanamkan. Jangan, nggak akan terjadi selesai masalah itu. Dalam menyikapi suatu masalah antara kita, tolong kebencian itu ditinggalkan, doktrin itu ditinggalkan, agar masalah itu bisa selesai. Tapi kalau doktrin dibawa, kebencian dibawa, makin gaduh lah. Jangan disamakan antara diskusi dengan menyelesaikan menyikapi suatu masalah. Ini jadinya.
Kenapa menyikapi? Wah, kami lebih ini kok, kami lebih ini kok, kami lebih ini kok, kami ini kok. Tapi kita minta datanya, mencret, ribut lah. Hanya modal suara, wah kami ini kok, kami lebih duluan, kau kalian. Aduh, itulah yang ribut. Nah, itulah sekarang kan kita data. Di persidangan semuanya itu butuh bukti. Bukti, data. Mana buktinya? Kalau Allah itu Tuhan kalian, buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya gugur. Habislah, selesai. Sekarang nggak bisa dibuktikan. Ya udah, kalau memang nggak bisa dibuktikan, berarti menanglah. Benarlah itu Tuhan kami. Nah, kalian terakhir yang gimana cobalah? Kalian menuhankan Tuhan kami berarti. Kalian sendiri yang merasakan kan? Kami tetap perjuangkan. Terus nggak ada masalah. Silakan. Kalian beri kesempatan, silakan. Nah, itulah LAI ya, akhirnya kalau ini dirubah sudah pasti goyang iman umat Kristen. Salah satunya ada informasi, oh iya, berarti kita salah selama ini menuhankan umat Islam. Berarti salah. Wah, bisa mualaf berjamaah, bisa mualaf berjamaah. Nah, itulah yang mungkin menjadi pertimbangan LAI dan pihak-pihak bapak-bapak gereja, para pendeta, agar jangan jemaat domba-dombanya hilang juga sesuatu, itu loh. Silakan Pak Idris. Iya, jadi percayalah kalau memang diubah pun imannya orang Kristen tidak akan goyah, Bang, karena memang orang Kristen pada umumnya memahami bahwa Allah itu bukan nama pribadi, tetapi itu adalah hakikat atau substansi pencipta langit dan bumi. Jadi kalau memang diubah nggak ada masalah sih, saya rasa. Imannya orang Kristen tidak goyah. Terus gini Bang, saya mau tanggapi yang di Amos tadi ya. Amos pasal 4 ayat 13 itu yang disebut nama Tuhannya, namanya itu dia Tuhan, Bang, Tuhan. Karena di sana itu Tuhan itu huruf besar semua. Tuhan itu sebenarnya diterjemahkan dari Yehovah, nama Tuhan sembahan Israel, yaitu kata Tuhan, Tuhan. Jadi merujuk nama itu nama Tuhan, terjemahan Tuhan itu huruf besar semua. Sedangkan Allah semesta alam itu adalah sembahan yang disembah gitu. Yahweh yang disembah semesta alam. Jadi maksud nama yang dirujuk di Amos pasal 4 ayat yang ke-13 itu Tuhan, terjemahan Tuhan besar semua itu diterjemahkan dari YHWH, Bang. Allah yang dimaksudkan dalam Allah semesta alam itu artinya sembahan seluruh alam semesta. Jadi bukan Allah namanya, tapi Tuhan namanya. Itu maksudnya itu. Tuhan di sini diterjemahkan dari YHWH. Itu aja penjelasan dari saya supaya kita tidak salah paham ya di Bang, Amos 4 Tuhan ayat 13. itu gelar atau nama, Bang? Tuhan itu gelar atau nama? Tuhan gelar atau nama? Gini Bang ya, ini kan saya tidak berbicara dari segi bahasa ya, etimologi, tapi ini saya berbicara dari segi terjemahan LAI, Bang ya. Ketika LAI menerjemahkan kata Tuhan atau Allah, tapi huruf besar semua, ya huruf kapital semua, itu merujuk kepada nama Tuhan Israel, yaitu Yehovah tadi. Karena saya tidak berbicara masalah linguistik atau bahasa, apa sih arti kata Tuhan, tapi ini saya berbicara memahami dari sudut pandang terjemahan LAI. Jadi ketika orang Kristen membaca dalam Alkitab, ketika menemukan kata Allah kapital semua atau Tuhan kapital semua, itu sudah dipahami bahwa itu merujuk kepada nama Tuhan Israel, yaitu YHWH, Bang. Gitu aja. Kalau arti kata Tuhan ya beda lagi ceritanya, Bang. Nanti kita itu berbicara nanti etimologi, bahasa dan lain sebagainya. Ini saya berbicara dari konteks terjemahan, Bang. Bang, kalau konteks terjemahan, Tuhan itu adalah gelar.
bukan nama. Tuhan. Kadang-kadang inilah anehnya, ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, karena terlalu memaksa. Di situ jelas bang, yang namanya gelar wajib disandingkan nama. Contoh, dokter Blender. Dokter adalah gelar, Blender adalah nama. Terus kemudian guru Blender. Guru adalah gelar, Blender nama. Nah, ketika juga Tuhan gelar. Tuhan Allah. Tuhan adalah gelar, Allah adalah nama. Itu sudah nggak bisa lagi dipungkirin. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Terjemahan loh bang. Memang begini Bang Blender ya, saya izin potong. Itulah uniknya Alkitab ya, Alkitabnya orang Kristen Bang. Ketika agama lain di luar kekristenan ingin membaca Alkitab memang bingung Bang. Bingung, dan kalau dia pakai sudut pandangnya bisa mempersalahkan kekristenan. Karena gini, Alkitab ini adalah milik Kristen dan kami memahaminya seperti itu. Ketika dipaksakan dari luar supaya sesuai dengan kitab mereka, pemahaman mereka, disitulah terjadinya salah paham. Ya, karena kekristenan sendiri itu memahaminya seperti itu. Meskipun dipaksa Tuhan itu harus gini-gini, tapi dalam Alkitab kami memahaminya lain gitu. Ketika kami menemukan kata, saya potong Pak Pinsan. enggak, ketika kami menemukan kata Tuhan, Allah, kapital semua, huruf kapital, itu merujuk kepada nama yang disembah Israel, nama Tuhan Israel. Itu yang kami pahami. Terus ketika kami menemukan kata Allah, huruf kecil semua, tapi sekarang terjemahan baru sudah diubah ya, kata ilah bukan Allah lagi. Kalau terjemahan lama itu Allah huruf kecil semua itu. Ketika kami menemukan itu sebenarnya merujuk kepada penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan alam semesta. Seperti menyembah kepada pohon, kayu, batu, dan penyembahan lain lah, bukan Tuhan pencipta. Baik. Itu huruf kecil semua Allah. Itu yang kami pahami Bang. Bang Blender boleh? Ya, Saya potong? silakan lah Bang Angon, silakan. Gini Pak, ini contoh ada kalimat ya. Waduh, ternyata kemarin setelah saya perbaiki radio saya, resistornya yang kebakar. Antara orang per orang yang sedang bicara tentang itu, kasusnya seperti itu, otomatis dia akan mencari kamus yang kemudian dipertanyakan. Apa itu resistor? Resistor berarti berkaitan dengan elektronik. Saya kebetulan suka dengan elektronik Pak, dan saya tukang servis. Jadi resistor otomatis kita cari kamus elektronik. Apa itu resistor? Kamus elektronik. Karena kita punya radio nih. Jangan kemudian tukang goreng yang disuruh jelaskin. Ya, tukang goreng yang tukang tahu apa itu resistor? Ya dia karena ngecapluk nggak karuan. Artinya kita dalam berdiskusi harus menggunakan sesuatu yang bersumber Pak. Ada sumber yang jadikan kerujukan bersama, kesepakatan bersama. Bicara agama otomatis harus bersumber kepada apa bahasa agama tersebut. Sayognya demikian dong. Jangan kemudian masalah agama justru kita larikan kepada orang yang tadi seperti Bapak narasikan. Itu kan asumsi kalau saya lihat. Kalau saya pastikan Bapak berasumsi itu liar tanpa data. Tuhan dalam KBBI kan ada tuh ketetapannya. Untuk apa? Untuk kemudian kita menyamakan. Ada kesepakatan yang disepakati otak-otaknya. Kemudian ya kesana maksudnya. Oh resistor ini, kapasitor ini. Untuk kemudian elko begini ada penjelasannya. Trapo itu apa sih? Ada deh, itu harus larinya kepada kamus elektronika. Akan tepat kita. Jadi saya juga keberatan ketika Bapak mengatakan ini pembahasan agama Kanda itu menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis ketika dituliskan kalimat, otomatis yang menulis berkesepakatan diri untuk kemudian ini maksudnya seperti yang disepakati bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, EYD. Bapak boleh bernarasi, tapi Bapak sekali lagi menggunakan apa yang dimiliki oleh agama lain. Jadi begini Bang Pak Angon ya, saya tidak membantah. Tapi gini Bang, kitab suci itu bukan kitab untuk dipergunakan secara umum untuk semua agama, tidak. Kitab suci itu ada pemiliknya Bang. Kalau demikian, pergunakan frase kata yang ada di komunitas tersebut, yang dipahami oleh komunitas dan tidak menciptakan ketidaknyamanan kepada agama lain. Ya, begini Bang. Betul.
Makanya agama lain tidak usah mempelajari kitab suci agama yang lain. Tertulis di kitab ada kata Allah. Pribadi agamanya, Bang. Cara saya seperti itu. Kitab suci itu milik pribadi agama pemiliknya. Nah, Ketika kenapa agama kitab lain suci memprotes Bapak gitu ada loh? kata-kata frase-frase yang di dalamnya milik orang lain, di kitab asli Bapak nggak ada, kami pemilik protes. Ini arahan Bapak mau menyembah kadal, kok ini nggak masalah Pak. Tapi Bapak menggunakan kata Allah di sini, Allah di kami itu mulia, agung, tinggi dan tidak bisa terjangkau, tidak terlihat, tidak dengar, tidak pernah dia menjadi manusia. Di konsep kami tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Gini, Bapak Bang. menggunakan kata Allah yang oleh Bapak dianggap sesembahan. Cenderung nama sesembahan itu cenderung sesuatu yang agak sedikit negatif. Tuhan datang untuk mati, untuk menebus dosa. Kan mati diceritakan. Kalau kata Ada Tuhan, nggak narasi Bang, Islam di bawah Islam bahwa Allah itu mati? Nggak kata ada. Tuhan Allah yang di bertuhan KBBI belum ya, beranak, nggak ada. Tuhan yang di Kesadaran KBBI. ini yang saya harapkan oleh Bapak dipahami bareng-bareng. Kita diskusi. Pak Angon ngomong ada data nggak? Pastikan. Tadi ngomong ada 2008, bener nggak di Al-Quran itu ada kata-kata Allah? Tadi beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, Qul huwallahu ahad, Qul Allah banyak sekali. Ada ribuan, sekarang tempat Anda nggak ada. Kemudian Anda membawa kitab tadi diterjemah ke bahasa Anda dengan menggunakan sesuatu yang tidak di kitab Anda nggak ada. Coba katakanlah, sesungguhnya Theos telah datang, dia menjadi mati. Saya senyum Pak, nggak masalah, silahkan. Theos mengampuni dosa kita, dia telah datang, telah lapar, telah haus. Ya, udah silahkan itu Theos kok. Begitu loh cara beliau itu begitu. Kita nggak bisa main-main. Kita dari tadi bersembunyi dari sesuatu yang salah. Kami marah Pak. Jangan izinkan Bapak menciptakan kami marah. Tuhan Allah, Tuhan besar, Tuhan huruf kecil. Nggak ada Al-Quran tuh huruf besar, huruf kecil. Coba semua kayak huruf cacing begitu. Kalau Bapak memandangnya. Nggak ada huruf besar, huruf kecil. Dan Jadi Yunani ada begini, huruf Pak besar. Ahmad, Saya sendiri meragukan apakah ada di Yunani huruf besar, huruf Begini, kecil. Bangun, begini. Tuhan yang ada di KBB itu untuk kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, kehidupan sosial. Sedangkan Tuhan di dalam Alkitab itu memang itu untuk agama Kristen khusus. Jadi ketika ditemukan kata Tuhan, Saya tidak mempermasalahkan itu sudah mata Tuhan, dipahami Bapakku. oleh kitabnya, Yang saya oleh protes kitab masalah itu paham. Allahnya. Tuhan ini nimik bersama, saya sepakat. Orang Kalau hidup Allah, menggunakan kata Bang, Tuhan. Allah, Orang Buddha menggunakan kata Tuhan. Tapi kalau kata Allah wabil khusus Allah, saya harapkan Anda hati-hati bernarasi. Ini Bang, orang Kristen di Indonesia pertama pakai kata Allah, bukan Allah. Jadi ada perbedaan. Kan bergelit Anda ini. Yang kedua Bang, yang kedua huruf Allah itu kami pakai huruf Latin bukan huruf Arab ya. Itu yang kami pahami. Anda berkelit, Bang. saudaraku. Saya Ketika sudah Anda menjawab. buka huruf al huruf Latin segala macam, itu dapat Memang dari mana? keberatan, Bang. Langsung ke LAI Bang. Kalau ke Kristen ya nanti terjadinya seperti ini. Ya ini yang harus terjadi. Kan saya bilang tadi Bapak ngotot, udah tahu Bapak salah, Bapak ngotot. Ya kami omelin tidak dong. bisa dilarang Bang. Selagi Dan Bapak tidak akan pengadilan- diganti. Sekarang gantilah. Selagi Datanglah sekarang yang lain ya, bukan Pinses nih. Katakan Dodo, tidak naik ke bisa sini. dilarang. Ya sama kalimatnya. Akan kami omelin Menggunakan juga kalau itu, masih ngambil. memakai itu, berdoa atas nama Allah, tidak bisa dilarang selagi pengadilan belum memutuskan. Itu aja Bang. Maaf Bang Pingsan. Jadi gini, boleh ya Bang, sebentar Bapak izin ya Pak. Jadi kalau Abang bernarasi dari tadi aku dengerin Bang, Abang itu maksakan, bener Bang. Bukan karena Allah itu kepunyaan kami, bukan. Tapi Abang dari tadi aku dengerin, Abang membuat Allah dengan huruf besar, Abang samakan dengan ini. Allah dengan huruf kecil, Abang samakan dengan penciptaan kadal, cacing, apa terserah gitu. Jadi narasi Abang ini kayak ngedongeng Bang. Jadi Abang mungkin dari janin udah biasa mendongeng. Jadi hari ini Abang mendongeng. Jadi makanya kami bilang, Abang sayang sekolah capek-capek. Jangan serang Bukan Bang. pribadi. Kalau Anda protes aja, nanti saya jawab protesan Anda. Bukan, iya. Jadi Nggak usah bahasa serang Abang pribadi, gitu. Bang. Karena yang ngomong kan Abang pribadi, nggak Ya, rame-rame. saya siap mempertanggungjawabkan omongan saya, tapi Ya, justru karena Abang siap, Abang dengar dulu Bang. Kalau Anda Jadi punya, Abang menyatakan kalau bahwa, Anda tunggu Bang, emosi, di nggak usah mana lah ada, berbicara, Bang. bukan, Karena saya sekarang gini berbicara aja ini Bang, sekarang gini spesifik aja Bang, pemahaman tunggu Bang, kami. tunggu Bang, Abang dengar dulu Bang. Saya menjelaskan Abang dengar isi dulu, Bang. Alkitab kami, bukan dongeng.
Abang dengar dulu, abang dengar dulu. Dari tadi abang udah narasi Kalau kan. Anda tidak menyerang pribadi. Loh, yang ngomong tadi abang kan pribadi. Saya ngomong secara pribadi, tapi saya menjelaskan pemahaman Sama, kami. aku juga sama menjelaskan komunitasku berbicara melalui secara pribadi, Bang. ya. Nah, Anda kalau jadi mau gini, Bang. Udah Pak, hormati aja mau bicara Pak Vincent. Kenapa sih Gini, kok Bapak gini. belum begitu? Ini Bang ya, Tenang aja, gini. tenang. Gini Pak Angon, Pak ini host, saya minta izin sebentar. Kalau di Islam kan gini, Islam itu kalau serang pribadi boleh, kalau serang agama kita Enggak ada seperti itu. Enggak ada aturan seperti itu. Dimanapun kau cari enggak ada. Enggak ada. Kau tenang dulu. Kau tenang dulu. Jangan tantrum. Kau dengar dulu. Tunggu dulu, saya jelaskan sebentar aja. Kalau di kami terbalik Bang, boleh-boleh aja Anda mau berbicara masalah kitab kah, mau menyerang ajaran Kristen boleh, tapi jangan menyerang pribadi. Jadi terbalik Bang, ya. Fikri jangan framing kemana-mana Pak. Ayo. Anda sudah mengatakan saya dongeng, itu pribadi saya, sementara saya tadi Karena memang abang berdongeng. Yang ngomong tadi bukan rame-rame. Yang ngomong tadi abang. Saya Kenapa? tidak Delik pernah abang ku dongeng. bilang berdongeng. Abang Saya dengar tidak dulu. dongeng. Abang Saya dengar dulu. Abang dengar dulu. Pemahaman Gini, kami. abang dengar dulu. Bagaimana Kenapa aku mungkin bilang Anda abang mengatakan berdongeng? Abang dongeng? dengar dulu. Abang dengar dulu, biar kenapa aku punya dalil. Aku punya dalil, Bang. Setiap narasi yang aku paparkan, itu semua punya dalil. Kenapa Ya, aku bilang abang berdongeng? sebutkan aja Abang dengar dalilnya. dulu. Abang tadi ya, abang dengar dulu. Nanti biar abang dapat poinnya. Jadi abang tadi bilang kata Allah dengan kata Allah itu nggak ada perbedaan. Abang bawa bahasa Latin. Sejak kapan ada baru aku tahu di muka bumi Allah itu punya bahasa Latin. Itu satu. Itu satu. Huruf Latin maksud saya. Huruf Latin. Udah, itu satu. Yang kedua, sejak kapan di muka bumi ini Allah kecil itu bisa merujuk kepada kadal, bisa kepada cacing. Itu dua. Sejak kapan abang belajar? Terus yang ketiga, dari narasi abang tadi, ujung-ujungnya abang bilang, silakan tuntut, kami nggak ada masalah. Kalau abang nggak masalah, nggak begini abang mengotot. Paham abang? Jadi kalau kami, kenapa kami mengotot? Karena punya dasar. Dari lembar pertama, kami buka Al-Quran Nur Karim sampai habis. Itu bahasanya tetap satu, nama. Jadi kalau abang buka itu biblos abang, di situ nggak ngerti kita. Sekarang timbul muncul YHWTPAP lah, YHWH lah, inilah. Ada abang pikir Allah itu abang bilang gelar dua nama disandingkan dua gelar. Berpikir yang abang sekarang itu yang mau abang sembah itu siapa? Tuhan kah? Allah kah? Bapak kah? Allah kecil kah? Makanya aku bilang kenapa abang mendongeng. Abang semakin gak ngerti abang kemana juntrungan abang. Goal abang itu, tujuan abang untuk sesembahan abang itu sebenarnya yang mana satu? Kalau kita tanya siapa yang kau sembah? Yesus. Loh, jadi kenapa nyebutkan Allah? Karena dia ini. Loh, kenapa kau sebutkan ini gitu? Di situ bang. Jadi maksudnya apa? Kalau kau memang betul-betul kau bilang kau punya satu, cukupkan satu. Jangan dua, jangan tiga. Itu yang kami minta. Komitmen aja. Itu yang kita minta dari tadi. Kau bernarasi dari tadi. Semakin kenapa aku bilang kau ini menyerang. Bukan. Kenapa? Kau juga membuat alibi-alibi gitu. Kau salah gitu loh. Kau salah. Jadi kau sampaikan mungkin sama orang lain ya. Muslim itu dari 2 tahun, dari 5 tahun, dari 7 tahun. Itu sudah diperkenalkan. Jadi kalau ada asumsi bilang Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Kalian salah besar. Kau boleh lihat di siaran televisi nasional Republik Indonesia. Setiap bulan Ramadan. Di situ ada tahfiz. Kau lihat usia berapa. Jadi itu asumsi, itu ada fakta. Jadi jangan salah cuap. Kalian harus punya dalil. Sekarang kita pertanyakan dari mana? Dari mana? Itu yang jelas dari tadi dibilang. Apa dasar kalian? Tak ada. Sekarang kita pertanyakan dengan gampangnya kalian bilang jangan aku. Lah, kau juga mengikuti bahasa yang sama. Kalau kau nggak mau diserang, jangan sebutkan bahasa itu, sebutkan bahasa yang lain. Kalau nanti kalian semua di sini jemaat tidak menyebutkan itu, baru kita ke LAI. Nah gitu. Jadi pengajar-pengajar juga silakan, jangan gunakan bahasa itu lagi kalau nggak mau diserang. Jadi siapa aja yang menggunakan kata Allah pasti kami serang. Mau kau itu jemaat sekalipun. Kenapa? Jangan gunakan bahasa itu. Gampang.
Simple. Jadi mulai dari dirimu. Itu yang pasti. Kalau kau menyuruh kami pergi ke LAI gitu, sementara kau menggunakan, loh, praktisinya siapa? Kamu. Karena kamu di sini yang melakukannya. Gitu. Meskipun pengajaran itu datang dari LAI. Jadi seperti itu. Kalau kau mau bilang kayak gitu, mulai sekarang kalian berkomitmen. Contoh untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan lagi bahasa itu. Kau nggak akan diserang. Kami Tak tetap ada dasar kami. Kami Karena tetap tak ada dasar menggunakan kami. kata Allah. Dasarnya Alkitab kami menuliskan. Yang kedua, di pemerintahan negara kita Indonesia pengadilan tidak melarangnya. Itu udah berulang-ulang kami dengar, saudaraku. Anda kan kelihatan ahli hukum nih. Ahli hukum tentunya harus punya data juga. Oke, kitab Anda sebagai sumber Anda, saya nggak keberatan, silahkan. Tetapi tentunya harus punya sumber lain. Kenapa ini ada terjemahan? Berarti ada yang diterjemahkan. Bahasa apa yang diterjemahkan? Bahasa Yunani. Cek lagi, Anda kan orang cerdas, pelajari. Ada nggak di bahasa Yunani kata Allah? Cerdas dikit dong, Pak. Jangan kami bikin emosi. Anda dari tadi bersumber kepada kitab yang justru kitab itulah yang kami sedang permasalahkan. Dari mana tuh di kitab Anda terjemahan kata Allah ada nongkrong? Ada nggak bahasa aslinya? Kalau nggak ada berarti Anda yang harus memaklumi diri. Ngapain saya bersandar ke sesuatu yang tidak ada? Kan begitu mestinya. Ada surat bahasa Jawa diterjemah ke bahasa Indonesia, kemudian terjadi ada distorsi di dalamnya. Anda cek lagi bahasa Jawa kemana maksud ini? Contoh ada kata-kata apa ya yang ini contoh Jawa sama Sunda nih. Ada orang Jawa mengatakan gedang. Ya, diartikan ke bahasa Indonesia, tapi salah terjemahannya. Anda jangan ngotot, kembali ke orang Jawa. Saudaraku orang Jawa, apa itu gedang? Jangan ke orang Sunda. Nanya ke orang Jepang, ke orang Jawa, apa itu gedang? Jawaban nggak mungkin salah, pasti adalah pisang. Tapi kalau Anda ngomong gedang ke orang Sunda, jawabannya adalah pisang, pepaya. Otak tuh dipakai, Pak, cerdas dikit. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia berarti ada bahasa ini apa? Ke Yunani, lihat. Ke Aramaik silakan lihat. Ada kata oh nggak ada di sana. Oh ada tertulis juga Theos di sini. Theos apa artinya? Tuhan, boleh. Nggak ada keberatan. Tapi kalau dicakar ke Allah kan nggak ada. Kalau membawa kepada bahasa yang kemudian akan menyelamatkan diri Anda, keimanan Anda juga menghormati keimanan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya simple Pak Angon, ya kalau mereka mau jujur ya. Di situ di Bible itu sudah jelas. Antum nggak masih dulu kok Umi sih? Sebentar antum saya nggak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Gembala, namanya Pak Angon berarti ini penggembala ya teman-teman. Sebetulnya simpel kalau misalnya umat Kristen mau jujur ya saudaraku. Di dalam Taurat juga sudah dikatakan jangan ada ilah-ilah lain. Ilah-ilah aja L-nya satu cuma. Jangan ada ilah-ilah lain. Nggak double L-nya. Kemudian ada kata bahasa Ibrani Elohim, tidak double L-nya. Ilaha dalam bahasa Arab, nggak double L-nya. Ya, kenapa mereka berani pakai double L? Ayolah Kristen, jujur sayangku. Ya, janganlah kalian disesatkan terus. Gunakan akal sehat kalian, jangan kena doktrin. Ya. Kalian dicuci otak oleh pendeta, ya. Kalau kalian mau belajar Bible dengan sungguh-sungguh, di situ nggak ada kata Allah sebetulnya. Allah double L itu nggak ada. Yang ada cuma satu, Eli, Elohim, Ilah, Allah. Itu yang ada di Bible asli ya. Kalau LAI berubah, penyesatan. Ya karena kalian ingin mengkristenisasi bangsa Indonesia. Itu tujuan dari Belanda dulu. Harus memahami Anda kalian. Silakan, aduh nanti saya mengangkangi Pak Gembala nih guru saya. Silakan Pak Angon lanjut, saya sedikit aja bicara, lanjut. Iya Bang, dia maksakan kali pakai bahasa Latin lah. Emang itu tanaman. Pakai bahasa Latin itu memang binatang pakai bahasa Latin. Kan biadab makin lama-lama bahasa dia. Dia definisi bahasa Latin itu apa rupanya? Paham nggak dia tadi itu?
etimologi bahasa paham dia nggak sih? Ngomongin pakai bahasa Latin. Emang bahasa Latin Tuhan itu apa? Bahasanya memang dia kira itu pepaya, bisa dia pakai bahasa Latin. Itu memang padi, pakai bahasa Latin. Kan biadab lama-lama mulutnya. Makanya tadi bersyukur gitu masih ada waktu buat meyakinin dia gitu. Narasi dia itu mendongeng pula di sini gitu. Jadi biar mereka paham, mudah-mudahan ada sekitar 500 orang di sini paham, mudah-mudahan ada golongan dia gitu. Jadi mulailah dari dia, jangan gunakan lagi kata Allah di situ. Kita tetap protes. Kenapa? Kalau dia pun merujuk ke perjanjian lama, nggak ada. Perjanjian baru dia buat-buat. Jadi kalau nanti satu saat nanti misalnya ini kayak bom waktu ini pecah gitu, jangan menyalahkan Muslim. Karena udah bolak-balik diperingatin. Gitu loh. Kenapa? Kau di sini menghina sudah gitu loh. Allah itu nggak pernah mati, Allah itu nggak pernah tidur, Allah itu nggak pernah dikutuk orang, gitu loh. Banyak dalil kenapa kita di sini geram gitu. Kenapa kita di sini nggak terima gitu? Karena Allah itu bukan main-main dan bukan sembarangan menyebutkan namanya, sesuai dengan perjanjian lama juga. Jangan menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Wajar gitu. Jadi seorang melecehkan begitu kita marah gitu loh. Karena kita untuk Zabur kita iya siap Bapak. Ya izin bernarasi ya sedikit ya. Begini saudaraku, ini mengandai-andai lah ya teman-teman. Sebenarnya nggak boleh dalam barang, tapi coba mengajak berlogika. Pak Angon punya Allah, punya Tuhan namanya Allah ini. Kemudian datang ke Pak Angon, lu kan tahu gue datang kepada lu dan gue mengatakan bahwa gue ini Allah pencipta dan bumi. Gue ini hebat, maha besar, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Lu kan tahu, Mon. Nih, andai kan Tuhan bercanda dengan saya nih. Gue jelasin di kitab kunci Quran kulur, Mon. Aku ini hebat, gak pernah tidak ngantuk. Ngon, di sebelah lu ada orang menggunakan nama Quran. Gue mati, Ngon. Gue punya anak, gue lemah, gue haus, gue lapar, Mon. Wajar dong kemudian dia mengutus saya. Angon, beritakan tuh kepada orang kampret itu. Aku bisa membunuh mereka, tapi aku udah janji kepada Rasul kami. Udah bahwa setelah Rasul kami tidak akan lagi mengajab seperti ajab haji berikan kepada masa zaman lampau. Dan betul kan? Coba Anda perhatikan kalimat saya. Karena Nabi Muhammad meminta kepada untuk ditahan ajabnya, maka lihatlah cara-cara Tuhan mengajab kita. Tidak seperti kepada Nuh, kepada Musa, kepada Ibrahim, tidak. Diganti konsepnya oleh Allah dalam arti di kemaslahatan kita. Nah sekarang Tuhan meminta kepada saya, kepada Pak Om Yesus, Pak Blender, Pak Brevier, untuk berkata-kata kepada kalian, lu jangan sembarangan lu nyebut nama Tuhan gue, kan begitu kalimatnya, kurang lebihnya. Meminta, awalnya kami baik-baik saja, kalimat ditarik kalimat yang enak bagi kalian. Tapi apa yang kami hasilkan ketika kami berkata-kata yang lemah lembut, bahasa yang sopan santun, kalian semakin kurang ajar. Ini yang terjadi saudaraku. Anda harus melihat bagaimana kami ini umat muslim ini bersikap. Ya, jadi tolonglah ya untuk sahabatku sebangsa setanah air yang memeluk kekristenan, berhentilah kalian kena doktrin, gunakan akal sehat ya. Yesus itu manusia bukan Tuhan. Orang saya omnya kok. Iya. Capek saya ngurus Yesus umur 2 tahun itu. Om, ya. Om punya Yesus itu punya Tuhan nggak Om? Punya. Yesus sendiri bilang kok, sembahlah Dia, Bapa, Allah, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita. Tuhannya Yesus mati nggak Om? Sengsara nggak Om? Lapar Om? Haus nggak Om? Makan nggak dia Om? Tuhannya Yesus. Yesus bukan Tuhan, Bang. Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Enggak mati, enggak berak, enggak kawin, enggak punya nafsu birahi. Kalau memang bapak punya nafsu birahi, pasti ada mamaknya dong. Siapa mamaknya bapak? Nggak ada. Aduh, otak kalian ini Kristen. Saya ini capek ngurus Yesus.
Ya, umur 2 tahun beraknya di lantai keleceran, aku yang ngeberesin. Tahu nggak kalian? Kalau ini ikut bang. Tengah malam Yesus hobinya nyusu netek dengan Bunda Maria. Ya, Yusuf ikut netek cakar-cakaran, saya yang misahin. Tolol kalian ini. Berhentilah kena doktrin itu. Ya, di Bible Anda original teks nggak ada kata Allah itu. Double L. Yang ada itu Allah, ilahi. Ya, ilah, Elohim. Nggak ada double L. Goblok kalian. Pantesan kalian dibilang botol, bodoh dan tolol. Lanjut aku dikit-dikit aja ngomong.